Shalom, saudaraku. Kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan, pengantar dan penguat memasuki serta menjalani pekan hidup yang baru. Firman Tuhan yang terambil saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Dan judul renungan kita adalah Hidup tidak tentram karena masalah dieram. Hidup tidak tentram karena masalah dieram. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan saat ini dan juga mendengar akan renungannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kekasih hati kami, terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih sayang-Mu, ya Tuhan Yesus yang Maha Agung. Dan pada saat ini ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu, kami berkata, Tuhan, diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudaraku, silakan kita membaca Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9 sambil kita menyimak akan renungannya sebagai berikut. Begini, saudara, saya sangat suka kalau lihat ada orang yang begitu meletakkan kepalanya di bantal, kemudian berbaring, lalu dalam hitungan beberapa menit saja orang itu lantas tertidur dengan pulas. Saya sangat suka dengan keadaan seperti itu. Orang yang begitu menaruh kepalanya di bantal, lalu dalam beberapa menit saja orang itu sudah tertidur dengan pulas. Itu artinya bagi saya, orang tersebut ya, tidur adalah hal yang sangat mudah bagi orang itu dan sangat-sangat mudah untuk dia nikmati. Tetapi untuk sebagian orang ada juga yang menjadikan tidur sebagai sesuatu yang sangat sulit atau sangat mahal untuk dinikmati, saudara. Walaupun dia sudah menempati kamar yang serba mewah atau kamar yang serba enak dengan fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa, tetapi bagi orang tersebut tidur itu merupakan sesuatu yang sangat sulit atau sangat mahal. Nah, hal ini bisa saja terjadi karena mungkin adanya penyakit sulit tidur yang biasa disebut dengan insomnia. Atau mungkin juga karena kita sedang banyak pikiran atau sedang dirundung oleh situasi yang kita anggap sangat genting di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kalau berbicara tentang beristirahat dengan tenang, beristirahat atau tertidur dengan tentram, maka Daud sebagai penulis dalam Mazmur pasal ini, Daud tidak sedang menghadapi masalah yang kecil ketika dia sedang menulis Mazmur pasal ini, saudara. Karena itu, dalam keadaan yang sangat genting, pada saat itu, karena dia dikejar-kejar oleh anak kesayangannya, yaitu Absalom. Dan untuk menghindari akan keadaan buruk itu, maka Daud pun bersedia untuk melarikan diri untuk keluar dari Yerusalem, saudara. Jadi pada saat itu ketika Daud menulis akan Mazmur pasal 3 ini, Daud sedang berada di dalam suasana yang tidak nyaman, suasana yang tidak tentram. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dan dalam pelariannya Daud menuliskan pasal ini dengan mengisahkan bahwa ternyata dia dimusuhi oleh banyak orang. Saudara bisa lihat di ayat yang kedua, saudara. Dan juga pada ayat yang ketiga, orang-orang yang saat itu memusuhi Daud mengatakan bahwa sangat-sangat tidak mungkin Daud bisa tertolong oleh Tuhan. Nah, sekali lagi, begitulah keadaan Daud ketika menuliskan Mazmur ini, saudara. Tapi dalam kondisi begitu, Daud tetap mengandalkan Tuhan yang ia imani sebagai perisainya di ayat yang keempat. Dan yang menjawab akan semua yang ada di dalam kehidupannya, di dalam kesusahannya pada saat itu. Dan itulah yang membuat Daud tetap tenang. Karena dia percaya kepada Tuhannya, kepada Elohimnya. Dalam situasi yang sangat genting, ia tetap percaya bahwa Tuhannya tetap menyertai dan memberkati dia, melindungi dia. Karena itu dia berkata, aku mau membaringkan diri lalu tidur. Imannya kepada Elohim sebagai sang pelindung membuat Daud tetap bisa tidur dengan tentram, bisa tidur dengan nyenyak, bisa menikmati hidup dengan nyaman karena imannya yang sangat-sangat luar biasa kepada Elohimnya sebagai sang pelindung, saudara-saudara.
Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau katakan begini, sesungguhnya hati yang penuh damai, hati yang tentram, hati yang bahagia, hati yang penuh dengan sukacita, itu tidak terletak pada ketiadaan masalah, saudara. Melainkan pada bagaimana kita memandang masalah tersebut. Artinya, kalau saudara dan saya memandang atau menyikapi masalah, pergumulan, kesusahan-kesusahan itu lebih besar atau lebih hebat, lebih dahsyat daripada Elohim yang kita miliki, maka perhatikan, tidak heran jika kita tidak bisa hidup dengan bahagia. Hati kita tidak bisa tentram. Kalau saudara dan saya lebih memandang kesusahan-kesusahan kita itu lebih besar daripada Allah kita, daripada Elohim kita, maka tidak heran kalau hati kita tidak penuh dengan damai setiap hari. Hati kita selalu penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kegundahan, dan akhirnya membuat apa? Membuat salah satunya tidur kita pun tidak jadi nyenyak atau tidak jadi tentram. Nah, sebaliknya, jika saudara dan saya selalu menyadari bahwa Tuhan Yesus yang kita miliki, Tuhan Yesus yang memiliki saudara dan saya itu lebih hebat, lebih besar dari persoalan-persoalan hidup kita, lebih dahsyat, maka saudara dan saya pasti akan menikmati hidup ini dengan tentram. Hati kita penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan. Sekalipun ada begitu banyak, ada begitu hebatnya pergumulan dan persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita bisa dengan tentram menghadapi hidup ini. Dan juga kita bisa merasakan tidur dengan nyaman, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadi hidup kita akan tentram bila tangan Tuhan selalu kita genggam. Tangan Tuhan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat daripada masalah kita selalu kita genggam, maka hidup kita akan tentram. Tapi hidup kita tidak akan tentram bila masalah, kesusahan-kesusahan, pergumulan-pergumulan itu kita aram. Tuhan akan menolong saudara untuk memperlakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari berdoa saudara. Ya Yesus, ya Abah, ya Bapa kami yang luar biasa, ya penyelamat kami yang maha agung. Ya Allah kami, ya Elohim kami yang sangat kudus, yang berkuasa atas bumi dan sorga. Terima kasih atas lawatan-Mu melalui firman Tuhan saat ini. Kami diingatkan, kami ditegur oleh firman Tuhan saat ini, bahwa ketika kami merasakan hati yang tidak tentram, hati yang tidak nyaman, hidup yang tidak bahagia, kami diingatkan bahwa itu semua karena kami terlalu memberikan hati dan pikiran kami dikuasai oleh persoalan, oleh masalah, oleh pergumulan-pergumulan hidup kami. Ampunilah kami Bapa di sorga. Dan saat ini kami mau menjadi seperti Daud. Kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sehingga di dalam nama Tuhan Yesus, persoalan, masalah, kesusahan itu tidak akan merampas sukacita dalam hati kami. Karena kami punya Tuhan Yesus yang lebih besar, yang lebih hebat daripada masalah-masalah kami. Dan Bapa di sorga, dengan hati yang terberkati oleh firman Tuhan pada saat ini, perkenankan kami berkata, inilah rumah tangga kami. Dengan pergumulan-pergumulannya, dengan kesusahan-kesusahan hidup kami. Dengan cita-cita dan harapan rumah tangga kami, Tuhan hadir menyertai dan memberkati kami di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Lalu Tuhan Yesus, dengan hati yang terberkati oleh firman Tuhan pada saat ini, perkenankan kami juga berdoa, menyerahkan akan anak-anak, akan cucu-cucu, akan semua orang-orang yang kami kasihi dalam rumah tangga kami. Kami percaya dengan sungguh bahwa di dalam tangan kuasa-Mu, semua orang-orang yang kami kasihi, anak dan cucu kami, tetap ada dalam lindungan-Mu, dalam kasih sayang-Mu. Berkati mereka dalam cita-cita dan harapan mereka. Buat anak-anak kami yang sudah dewasa dengan kehidupan dewasa mereka, anak-anak kami yang sudah berumah tangga dengan kehidupan rumah tangga dan cucu-cucu kami percayakan mereka juga di dalam tangan kasih-Mu. Dengan hati yang terberkati oleh firman-Mu pada saat ini, perkenankan kami berdoa untuk orang tua kekasih kami, sanak saudara kekasih kami, baik yang bersama-sama dengan kami di tempat di mana kami berada maupun yang terpisah jauh dengan kami, Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Lalu Tuhan dengan hati yang terberkati, dengan hati yang sudah terlawati oleh firman-Mu, perkenankan kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus,
Yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada berbagai macam sakit penyakit yang mungkin saat ini diderita oleh kami atau subscriber semua. Penyakit asam urat, penyakit stroke ringan, penyakit gula darah, hipertensi, dan segalanya, penyakit gangguan ginjal, jantung, bahkan penyakit kanker. Kami percaya penyakit-penyakit itu tidak lebih besar daripada kuasa-Mu ya Allah kami. Sehingga di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang beriman berkata, Tuhan, kami sudah sembuh, bahkan berangsur-angsur sembuh di dalam kuasa kasih-Mu, melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang kami pakai untuk menopang kesembuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik, dan saat ini ketika kami akan memasuki kehidupan kami di minggu yang baru, di pekan yang baru, perkenankan kami semua Tuhan tunduk di hadapan-Mu, menyerahkan akan gereja-gereja-Mu, menyerahkan akan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan semua gereja-gereja dan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Lalu perkenankan kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan untuk menerima akan urapan berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat hidup tentram dan selamat menggenggam tangan Tuhan, dan ingat Tuhan sayang kita semua. Shalom.